Penyidik Ferdy Sambo kenakan kacamata meski diwaspadai. Hakim dan jaksa diharap tak terpukau. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril menilai gaya terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdy Sambo, yang kerap mengenakan kacamata dalam persidangan tak bisa dianggap remeh. Sebab menurut Reza, hal itu adalah bagian dari siasat terdakwa buat memoles citra mereka sebagai pribadi yang santun di hadapan jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Tujuannya adalah buat meringankan hukuman para terdakwa, bukan sebatas gimmick apalagi untuk gagah-gagahan. Faedah dari kacamata terhadap jalannya persidangan ternyata tak bisa dipandang sebelah mata, kata Reza dalam keterangan pada Rabu 11 Januari 2023. Reza mengatakan kebiasaan mengenakan kacamata dalam sidang yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dikenal sebagai nerd defense atau pembelaan si kutu buku. Maksudnya adalah dengan mengenakan kacamata, terdakwa seolah menampilkan diri layaknya seorang kutu buku, santun dan alim. Atau dengan kata lain, terdakwa yang tidak pernah mengenakan kacamata dalam kondisi normal mendadak mengubah penampilannya dengan kacamata tanpa ukuran selama persidangan. Reza mengatakan pengaruh dari penggunaan kacamata oleh seorang terdakwa dalam persidangan atau penerapan taktik net defense sudah dikaji secara ilmiah melalui sejumlah studi. Hasilnya adalah dengan mengenakan kacamata, maka terdakwa seolah terlihat lebih cerdas, tidak intimidatif, sehingga mengurangi kesan sebagai seorang penjahat. Ujung-ujungnya, berkurang kemungkinan terdakwa divonis bersalah, atau karena ia terkesan lebih manusiawi, hukumannya bisa lebih ringan, ucap Reza. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan Richard Eliezer atau Baradae menembak Yosua atas perintah Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Kasus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 atau pasal 233 KUHP subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua junto, pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini, Richard adalah terdakwa satu-satunya yang mendapat status justice kolaborator atau saksi pelaku.